Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihar Sekar dengan NIM 1808267 dari Administrasi Pendidikan 5B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku organisasi dari bab 4, yaitu individu dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang? Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dikutip dari Stephen P. Robbins bahwa persepsi dapat dipahami sebagai suatu proses yang ditempuh oleh individu untuk menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Perasaan takut dapat menjadi salah satu contoh dari bentuk persepsi. Kita bisa ambil contoh misalnya seseorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Dari proses melihat tersebut, ia kemudian akan berproses dalam diri sendiri untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Jadi kesimpulannya, persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Nah, apakah persepsi dapat berpengaruh terhadap perilaku orang? Jawabannya iya. Persepsi dapat sangat mempengaruhi perilaku seseorang yang tentunya akan berdampak pada lingkungannya. Apabila seseorang mempersepsikan sesuatu dengan baik, maka akan berdampak positif pula pada dirinya dan lingkungannya. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, persepsi dalam organisasi juga sangat penting dan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut. Sebagai contoh, bawahan mempersepsi secara tidak tepat karakteristik atasannya atau atasan salah mempersepsi terhadap karakteristik bawahannya, maka akan timbul sebuah permasalahan yang salah satunya dikarenakan kurang baiknya dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan misperception. Seorang pemimpin harus mampu mempersepsi sebuah objek melalui kemampuan yang dimilikinya secara cermat dan komprehensif. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus memiliki banyak tinjauan, pandangan, atau persepsi terhadap masalah yang dihadapinya supaya saat mengambil keputusan tentang suatu objek yang bersifat selektif dan menyimpulkan hasil secara kreatif dan dapat bertanggung jawab. Nah, yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Pada dasarnya, dalam sebuah organisasi, pasti di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kepribadian yang beragam sehingga di dalamnya terdapat perbedaan individu. Perbedaan individu ini sesuatu hal yang tentunya sangat bisa berpengaruh terhadap perilaku suatu kelompok atau organisasi, dan untuk mengontrol ke arah positif atau negatif itu adalah tugas seorang manajer atau pemimpin yang harus bisa adaptif terhadap perbedaan ini dengan melihat perbedaan kepribadian sebagai potensi organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hakikatnya, perilaku seorang manusia adalah fungsi interaksi antara pribadi individu dan lingkungannya. Dalam aktivitas sehari-hari pada organisasi, semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu akan membawanya ke dalam lingkungan organisasi yang baru. Nah, yang ketiga ada pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Dalam pendekatan kognitif, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada. Akibatnya, dari ketidakseimbangan dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat
mengurangi ketidaksesuaian dalam pendekatan tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan reinforcement. Pendekatan ini menguatkan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respons perilaku. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Dalam reinforcement, lingkungan yang berada dalam diri individu mengundang suatu respons yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya. Sifat dari reaksi-reaksi lingkungan pada responden tersebut misalnya menentukan kecenderungan perilaku individu di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Adapun perilaku itu timbul dari ketegangan yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan yang berasal dari ide masing-masing individu. Nah, yang keempat, pengertian multiple intelligence dan pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Multiple intelligences adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah kemampuan yang dimiliki manusia dalam bentuk pikiran dan tindakan. Kajian mengenai kecerdasan lebih banyak dilakukan oleh para ahli bidang psikologi. Kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan atau keahlian dalam berbagai bidang. Banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai multiple intelligences ini, misalnya seseorang karyawan memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus juga. Identifikasi karakteristik pekerja semacam ini sangat bagus diterapkan dalam sebuah organisasi yang menuntut pekerjanya yang baik. Nah, pengaruhnya yaitu multiple intelligences ini sangat berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi. Karena dengan adanya individu yang memiliki kemampuan atau keahlian lebih dari satu bidang, maka akan membuat sebuah suasana baru dalam kelompok organisasi dan tentunya akan membawa organisasi tersebut ke arah yang positif. Tentunya dalam keefektivitasan pekerjaan. Sebuah contoh, seorang anggota yang ada pada bidang personalia memiliki keahlian dalam interpersonal dan mempunyai keahlian linguistik pula, sehingga pada saat melakukan penilaian atau pengembangan sumber daya organisasi, maka dia akan lebih maksimal memberikan instruksi dan arahan yang sesuai. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.